jadi saya? Kok jadi saya? Anda yang mengatakan tak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Enggak gini. Ya. Tuhan Anda sepertinya tadi katanya berkualitas. Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tadi berkualitas katanya. Kan Tuhan Anda tidak maha kuasa, makanya Anda aneh dengan hal itu. Ya, iya, itu menurut pandangan saudara. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang maha kuasa itu, Tuhan Anda bisa tidak jadi setan? Ngapain dia jadi setan? Saya tanya dulu tujuannya ngapain jadi setan? Tanya. Anda mengatakan tidak ada yang mustahil. Iya benar, tidak ada yang mustahil. Tapi berarti ngapain? Tuhan Anda bisa jadi setan. Apa? Untuk berarti apa? Tuhan Anda bisa jadi setan. Untuk apa dulu? Kok jadi untuk apa? Kok jadi untuk apa? Tadi Tuhan Anda. Kenapa giliran saya tanya Tuhan Anda bisa jadi setan? Anda mengatakan, ya tanya untuk apa jadi setan? Saudara yang nggak berbobot. Tahu kok nggak berbobot pula? Nggak berbobot pertanyaan Anda mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Ya, konsekuensi daripada pernyataan saudara, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan, betul? Untuk apa? Ngapain? Kalau ini bukan masalah untuk apa. Kalau yang ditanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Untuk apa? Ngapain? Bukan masalah untuk apa. Saya tidak bertanya tujuannya. Yang saya tanya pernyataan saudara yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Benar. Bisakah Tuhan Anda, dengar, bisakah Tuhan Anda kemudian menjadi setan? Kalau tidak ada faedahnya ngapain? Pertanyaannya nggak berbobot. Lu. Sekarang kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, bisa tidak Tuhan Anda menciptakan Tuhan baru? Untuk apa? Untuk hal seperti itu? Saya untuk apa? Alur pikiran saudara itu aneh, tahu nggak? Untuk apa katanya? Alur berpikir katanya Anda tak ada yang mustahil. Katanya tak ada yang mustahil. Katanya tak ada yang mustahil bagi TuhanAnda. Sampai Tuhan Anda bisa dibunuh kan? Tuhan Anda bisa dibunuh kan? Tak ada yang mustahil kan? Ada gunanya, sekarang pertanyaannya, bisa tidak Tuhan Anda menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya? Bisa nggak? Untuk apa dilakukan itu? Kalau nggak ada rencana, supaya menciptakan Tuhan yang lebih besar. Supaya menciptakan Tuhan yang lebih besar. Ya kalau Tuhan Anda seperti itu ya mungkin. Ya, kok jadi Tuhan saya? Tuhan saya memiliki sifat-sifat mustahil. Mustahil punya kelemahan. Mustahil Tuhan saya itu tidak maha suci. Mustahil Tuhan saya mati. Mustahil Tuhan saya serupa dengan makhluknya. Itu ada sifat-sifat mustahil yang melekat pada diri Tuhan saya. Sedangkan Tuhan Anda katakan tak ada yang mustahil. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya. Bisa? Bisa? Walaupun bisa, tapi tidak ada faedahnya. Jadi nggak perlu dia melakukan. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar? Nggak perlu. Nggak perlu itu. Berarti Tuhan Anda cara bisa menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Jawab. Itu persoalannya. Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya? Nggak, bisa untuk atau apa? tidak? Untuk apa dia bisa atau tidak? Itu? Sedangkan dia Tuhan. Bisa atau tidak? Itu? Pertanyaan saya bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak perlu dilakukan itu karena nggak ada. Kok tidak perlu? Nggak ada faedahnya. Dia berkata, Tuhanmu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bisa tidak Tuhanmu yang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa ini membuat Tuhan baru yang lebih besar yang bisa berbuat apa-apa? Bisa nggak? Untuk apa dia melakukan itu kalau tidak ada supaya dia bisa berbuat segala sesuatunya. Kan Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Tuhanmu yang menurut saudara tidak ada mustahil baginya menciptakan Tuhan yang lebih besar yang mampu berbuat apa-apa. Betul? Itulah. Itu bisa artinya tidak? Anda tidak mengenal Tuhan. Anda tidak mengenal Tuhan. Ya.
Itu buktinya. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak ada yang mustahil. Saya tanya, kalau Tuhan Anda, saudara tidak ada yang mustahil, bisa tidak Tuhan saudara menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri? Jawab. Bisa Anda atau tidak bisa? Tidak mengenal Tuhan. Jangan menghakimi saya. Jangan menghakimi saya. Saya tanya, Anda bisa atau tidak bisa? Meskipun bisa, tapi untuk apa? Tidak perlu. Ya, supaya dia lebih berkuasa. Kan Yesus tidak maha kuasa. Tuhan itu berhubungan dengan manusia, bukan membuat Tuhan-Tuhan lain. Untuk apa dia membuat Tuhan-Tuhan lain? Oh gitu, apa dia membuat Tuhan-Tuhan lain? Yesus merencanakan keselamatan manusia. Itu dibuat atau tidak? Yesus dibuat atau tidak? Dibuat, maksudnya dibuat bagaimana? Lah Anda mengatakan untuk apa Tuhan membuat Tuhan lain? Sekarang Tuhannya orang Yahudi bukan Yesus. Yesus itu lahir di abad pertama. Berarti Tuhan membuat Tuhan baru. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan. Ayo. Itu kan firman yang menjadi manusia. Ya. Banyak ayat yang mendukung keilahian Yesus. Jadi sepertinya ya, saudara tertawa seperti di kebun binatang. Memang saya menertawakan binatang yang nggak berakal. Anda mengatakan Tuhan tidak membentuk Tuhan baru. Tuhannya Yahudi bukan anak Maria. Yesus itu adalah Tuhan baru yang dihasilkan dari hasil konsili. Umat manusia. Konsili demi konsili untuk memutuskan Yesus Tuhan atau bukan. Jadi Yesus adalah Tuhan yang dibentuk. Baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi bentuk daging. Susah memang bro, susah. Karena musuh Anda adalah Bible Anda. Masalahnya di sana apa? Anda tertawa sendiri tapi tidak ada permasalahan di sana. Itu yang tadi saudara mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan baru. Betul? Untuk apa? Yang saya tanyakan, untuk apa dia melakukan itu? Ya, itu aja terus. Untuk apa? Untuk apa kau berikan cinta? Bagus itu aja terus. Suara. Untuk apa? Untuk apa? Anda yang punya pernyataan. Anda yang punya pernyataan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhannya Kristen. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Betul? Saudara bertanya terus itu saja. Seperti orang yang tidak mengerti. Ya, seperti orang yang tidak punya logika. Iya, saya sudah jawab itu meskipun yang tidak punya logika itu, katanya. Itu apa dia melakukan itu? Oke, kita mau lihat logika Anda. Saya mau uji logika Anda. Oke. Nah, menurut Ulangan 27 nomor 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria itu sebagai ibu atau sebagai hamba? Tanya sama dia, kok tanya sama saya? Dia memandang seperti apa? Dia yang berhak menjawab itu. Loh, saya nggak bisa mewakili katanya dia. Yesus itu Tuhan. Menurut Anda, dari mana Anda mendapatkan bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana ilmunya? Dari Alkitab. Nah, dari Alkitab. Ada nggak Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu memiliki ibu? Ada. Nah, ada nggak Yesus di dalam Bibelmu mengatakan bahwa Maria itu adalah hamba? Bagaimana? Ada nggak di dalam Bible Anda menyatakan bahwa Maria itu adalah hambanya Yesus? Saya belum baca. Oh, saya belum baca. Inilah Kristen. Giliran ke pojok, saya belum baca. Berarti dalam hal ini Yesus tidak memandang Maria itu sebagai hambanya, tapi memandang sebagai ibunya. Nah, menurut saudara, pantaskah kemudian Tuhan punya ibu? Dalam kemanusiaannya,
Iya kan? Eh, Anda mengerti nggak dulu hakikat Yesus itu bagaimana? dalam Anda kemanusiaan, dalam hakikat kemanusiaan. siaannya? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa dalam kemanusiaan? Tuhan Anda berubah menjadi manusia atau gimana ini? Telah menjadi manusia. Firman Allah. Berarti Tuhan Anda yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. Oh, Tuhan Anda menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Betul? Kenapa bisa demikian? Karena dia menjadi manusia. Tidaklah, bukan seperti itu pemahamannya. Hei, Pemahaman bagaimana Anda ceritanya? salah. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Gimana dong? Tuhan yang satu-satunya menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Iya, firman Allah itu yang menjadi manusia. Tuhan saudara satu, betul? Ya, Yang satu ini menjadi manusia. Masih ada Tuhan? masih Tuhan Anda berapa? satu. Tapi sudah jadi manusia. Iya, di dalam diri manusia itu ya tetap ada Tuhan. Anda Maksudnya bagaimana? gimana? Maksudnya Anda gimana? tidak memahami hakikat Yesus. Maksudnya manusia Yesus kerasukan Tuhan gitu maksudnya. Bukan kerasukan Tuhan. Lalu Yesus kan manusia nih, betul? Iya, Yesus manusia. Lalu Tuhannya mana? Ya ada dalam dirinya. Nah, itu aku bilang berarti manusia Yesus kerasukan Tuhan, betul? Baca Lukas pasal 4 ayat 18. Ya, saya baca sama Anda. Ya, Lukas pasal 4 ayat 18. ya. Roh Tuhan ada padaku. Oh, Roh Tuhan. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi itu. Jadi di dalam tubuh Diri Yesus, manusia Yesus itu ada Roh Tuhan. terdapat Roh Allah. Oh, berarti Makanya siapa? dia disembah Berarti, sebagai Tuhan. oke. Berarti Jadi siapa apa yang yang ada di ada sana? pada? Oke. Berarti siapa yang ada pada dirinya Roh Tuhan maka dia Tuhan gitu. Untuk ayat ini ya seperti itu dulu. Oke. Kejadian 6 nomor 3. Firman Tuhan berkata, Rohku tidak selamanya berada di dalam diri manusia. Ya. Berarti roh Tuhan, rohku tidak selamanya dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia, roh siapa? Rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Nah, berarti seluruh manusia ini adalah Tuhan gitu. Tidak, karena roh itu bukan diurapi, mereka tidak diurapi. Ya. Roh yang di ayat ini adalah roh yang diurapi oleh Allah sendiri. Jadi berbeda saudara. Jangan salah memahami. Ya, jangan salah memahami. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi, ketawanya aja yang besar. Ketawanya aja yang besar, tapi nggak bisa memahami. Rupanya segini ilmunya si Zuma yang diagung-agungkan itu rupanya. Gimana ceritanya? Yesus manusia. Tuhan Anda jadi manusia. Tuhan Anda satu jadi manusia. Oh tidak. Rohnya Yesus yang Tuhan. Kenapa bisa? Karena rohnya adalah roh Tuhan. Nah, Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya di dalam diri manusia. Rohku. Berarti roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Kalau berdasarkan pernyataan saudara barusan, tubuh Yesus adalah manusia, rohnya Yesus adalah roh Tuhan. Sehingga Yesus adalah Tuhan. Berarti seluruh manusia yang ada pada dalam dirinya berupa roh itu adalah roh Elohim. Berarti menurut pernyataan saudara, seluruh manusia adalah Elohim.
Apa yang muncul pernyataan saudara? Saya tidak menyampaikan seperti itu. Kita kan berbeda dengan Yesus. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Ya. Di mana logika sehat saudara membantah Bible saudara, membantah logika saudara sendiri? Tuhan Anda satu jadi manusia. Apakah Tuhan Anda sudah tinggal hilang? Tidak. Mana Tuhannya? Ya roh yang ada pada diri Yesus. Saya katakan berarti manusia kerasukan Tuhan. Oh tidak. Kenapa bisa? Karena rohnya sendiri yang datang kemudian kepada Yesus. Kejadian 6 nomor 3 ternyata roh Tuhan adalah roh yang hinggap pada setiap diri manusia. Gimana dong? Ini dalil, bukan asumsi. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa roh Tuhan yang ada pada Yesus adalah roh yang telah diurapi. Oh, jadi berbeda. Bagaimana ceritanya roh diurapi, Bung? Ajari saya. Iya, Bisakah roh itu diurapi? Karena Allah sudah memberikan rencana tersendiri. Tadi bilangnya tidak berkualitas. Kok jadi kamu turun level kayak gini, rendah kali? Yang diurapi itu jasad biologis yang diminyaki. Yesus memang diurapi, diminyaki dia. Seperti Harun, Daud, Salomo, semua diurapi. Sama seperti Yesus. Yang diurapi bukan rohnya, tapi yang diurapi adalah jasadnya, biologisnya. Berarti yang Tuhan adalah biologisnya Yesus. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Jangan Anda bawa-bawa rohnya saja yang Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, semua jasad Yesus itu adalah Tuhan Anda. Gimana dong? Katanya berkualitas. Iya. Kan tidak ada permasalahan di situ. Oke, berarti Anda sudah akui kan? Ayat yang saudara sebutkan itu tidak membantah, tidak menyanggap keilahian Yesus. Jadi apa persoalan di sana? Oke. Berarti Tuhan Anda yang satu. Anda saja yang mempersoalkannya. Oke. Sekarang Tuhan Anda satu kan? Satu. Yang menjadi daging Tuhan atau bukan? Maksudnya? Kan Tuhan Anda satu. Tuhan yang satu ini sebelum menjadi Yesus, roh atau daging? Roh. Roh. Setelah roh ini menjadi daging, masih ada roh? Masih. Oke, masih ada roh. Nah, roh yang masih ini, itu ada pada diri setiap manusia atau tidak? Bukan untuk melakukan mulai harus ada Anda yang membantah Bible sendiri. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Selamanya, dengarkan itu perbedaannya di situ sebenarnya persoalannya. Tidak selamanya berada di dalam manusia, berbeda dengan Yesus. Nah, sekarang yang ada pada diri manusia itu roh Elohim. Yang ada pada diri Yesus juga roh Elohim. Ada berapa roh Tuhan? Hah? Ada berapa? Saudara nggak tahu berapa? Iya, saya nggak tahu. Ya, ada 7. Ada 7. Manusia ada berapa? Ada 1. Maksudnya ada manusia. Banyak lah, berapa miliar sekarang manusia. Berarti Tuhan Anda yang 7. Berarti Tuhan Anda yang 7 ini, itu berbagi-bagi, membagi diri, bertelur atau beranak. Sampai banyak kali roh. Ya, Alkitab berkata demikian. Alkitab berkata demikian. Ya. Berarti betul Tuhan Anda adalah roh-roh. Anda tidak mengerti esensi Tuhan. Itu persoalannya. Ya. Agama Anda tidak mengerti ya esensi Tuhan. Gimana ceritanya? Anda hanya saya tidak mengerti. Anda hanya Kita sedang diskusi. Tuhan itu zat.
Zat apa? Nggak jelas zat. Zat seperti apa? Itu persoalannya. Jadi jangan Anda mengakui samakan, Tuhan Anda 7, betul? Jangan samakan Saudara, cara berpikir agama Anda dengan cara berpikir kami. Tornado, Anda mengakui barusan Tuhan Anda 7, betul? Bukan Tuhan 7. Anda bisa menangkap nggak apa yang saya katakan? Tuhan Anda roh. Ada roh Allah itu ada 7, bukan Tuhan 7. Berarti maksudnya Tuhan Anda itu punya roh 7, gitu? Ya, ada. Oke. Ketika dia berupa roh, apakah dia berupa jasmani juga? Ya tidaklah. Tidak. Berarti jasadnya Yesus, berarti jasadnya Yesus ini adalah Tuhan baru. Bukan Tuhan baru. Itulah kesalahan dalam Anda berpikir. Bagaimana ini? Itu kan kesalahan berpikir Anda. Tuhan Anda tadinya kan roh, bukan daging. Betul? Ya. Tiba-tiba di abad pertama 2000 tahun yang lalu Tuhan Anda menjadi daging. Betul? Dalam rangka menyelamatkan manusia. Iya, dalam rangka. Iya, atau ya firman Allah itu kan menjadi manusia. Apa persoalan di sana? Jadi Tuhan Anda menjadi daging. Firman Allah itu menjadi manusia. Gimana ceritanya ini? Tahu? Yang menjadi daging ini apa? Tuhan atau bukan? Firman Allah yang menjadi manusia. Tuhan atau bukan? Ya bagian dari Allah itu, bagian dari Allah. Tuhan atau bukan? Bagian dari Tuhan lah. Tuhan atau bukan? Yang mananya yang Tuhan? Dagingnya Yesus. Dagingnya Yesus. Yesus itu ada manusia dan juga Tuhan. Nah, ini kemanusiaannya Yesus ini murni manusia atau dia adalah tadinya Tuhan menjadi manusia? Kemanusiaannya murni manusia. Oke, tepuk tangan. Ya. Berarti kemanusiaannya yang murni manusia, di dalam dirinya ada Tuhan, betul? Ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang adalah Tuhan Allah. itu sendiri, betul? Roh Allah. Yang adalah Tuhan itu sendiri, betul? Ya, roh Allah. Berarti manusia yang kerasukan Tuhan. Terserah Anda menyimpulkan seperti apa. Loh, kan dagingnya menurut saudara kan kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Saya cuma ingatkan hati-hati, ya. Kemanusiaan Yesus kan bukan Tuhan. Sesuatu yang tidak Anda ketahui. Anda mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan, betul? Di dalam manusia, Yesus itu kan memiliki dua hakikat. Iya, manusia tahu. Sekaligus Tuhan. Manusia sekaligus Tuhan. Sisi kemanusiaannya yang mana? Dagingnya kan? Iya benar, dagingnya, tubuhnya. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Boleh baca? Silakan. Ya, ada apa dengan Kolose? Baca aja dulu, Bang. Ya, bentar. Ya. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh pemenuhan kealahan. Nah, secara jasmania. Berarti jasmani Yesus ini apa? Di dalam jasmaninya itu ya terdapat kepenuhan kealahan di dalam jasmaninya. Secara jasmani atau di dalam jasmani? Ayo.
Secara jasmani ya. Secara jasmani. Berarti jasmaninya Yesus adalah ilahi. Betul? Iya, termasuk ilahi. Mantap sekali. Berarti keliru Anda dengan mengatakan kemanusiaannya bukan Tuhan. Kenapa keliru? Maksudnya gimana? Tadi katanya Anda mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Jasadnya bukan Tuhan, biologisnya bukan Tuhan. Tapi Paulus mengajarkan mulai dari rambut sampai ujung kaki secara jasmani Yesus itu Tuhan. Kau baca, betul? Kau dengar dengan bagus sayang. Ya, silakan Anda baca. Ulang lagi. Kolose 2 nomor 9. Dalam dialah berdiam. Anda secara mengerti nggak kata berdiam? Berdiam secara apa? Iya, berdiam secara jasmani ya. Iya. Berdiam secara jasmani. Berarti kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam jasmani itu. Oh, enggak begitu. Saya tanya lagi. Sabar. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9, berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Jawab. Ngapain saudara bawa-bawa rohani? Orang sudah jelas saya baca tadi. Orang sudah saya baca. Saya ulang. Kolose 2 nomor 9. Theos berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Secara jasmani ya. Masya Allah. Berarti jasad Yesus Tuhan, betul? Kepenuhan kealahan berdiam dalam tubuh atau jasmani Yesus. Berarti jasmaninya Yesus adalah berarti jasadnya Yesus kepenuhan keilahian. Kepenuhan keilahian. Ya. Berarti jasadnya ini penuh keilahian, betul? Iya, berdiam, bukan penuh. Jangan. Berdiam secara apa? Maksudnya berdiam secara apa? Berdiam secara rohani atau berdiam secara jasmani? Iya, berdiam secara jasmani. Berarti jasmani ini adalah ilahi, betul? Jasmaninya itu kudus. Kudus dan ilahi. Berarti Anda sudah mengakui bahwa jasadnya Yesus itu adalah ilahi Anda, betul? Iya, berdiam kealahan itu. Nah, berarti dia berdiam secara jasmani. Nah, berarti Tuhan Anda adalah jasadnya Yesus karena dia berdiam secara jasad. Pertanyaan saya, jangan pisahkan sendiri-sendiri berdiri. Dalilnya begitu, bro. Sekarang. Jangan Anda mentafsirkan dalil Bible Anda sendiri dengan tafsir yang salah. Anda yang menafsirkan. Loh, kita sudah urut tadi pelan-pelan bahwa secara jasmani Theos berdiam secara jasmani. Nah, sehingga jasadnya Yesus adalah Tuhan Anda. Pertanyaan saya, nya Yesus bagian dari jasad Yesus atau bukan? Tidak penting. Ya. Pertanyaan Anda itu sebenarnya tidak bermutu. Kalah sama congor dia ini. Itu persoalannya. Jasadnya Yesus memproduksi tai. Pertanyaan saya, tai Yesus bagian daripada jasadnya Yesus atau bukan? Tanya sama Quranmu. Ya. Boleh nggak saya mengatakan bahwa Kristen menyembah tai? Boleh nggak? Itulah cara berpikirmu ya. Oh, no. Saya bukan memberi satu kesimpulan. Kita mengurut tadi Kolose 2 nomor 9. Secara jasmani, jasad yang adalah Tuhan Anda memproduksi tai. Pertanyaan saya, betulkah Kristen ini mempertuhankan tai? Jangan musuhi Bible, Bang. Itu Bible, Bang. Bukan saya. Keilahian Yesus lah yang kita sembah. Keilahiannya. Keilahian itu berdiam secara apa?
Keilahian berdiam secara apa? Membuat pertanyaan yang nggak bermutu. Keilahian berdiam secara apa? Secara jasmani. Jasmani memproduksi tai. Pertanyaan saya, betulkah Kristen ini menyembah tai? Jawab dong. Nggak berarti tingkat keilmuan Anda hanya sepanjang tai, rupanya hanya sebesar tai. Bukan. Sembahan saudara yang selevel tai. Loh. Ya? Berdasarkan Kolose 2 nomor 9, sembahan Anda setara dengan tai. Jangan larinya ke saya dong. Please, bro. Ini kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, bro. Jangan larinya ke saya, bro. Takut saya, bro. Jangan sampai nanti kalian mengatakan saya yang melantik tai menjadi Tuhan Anda, bro. Kolose 2 nomor 9. Cobalah pertanyaan yang lebih berbobot, Bang Zuma. Tuhan Anda berdiam secara jasmani. Jasmani adalah Tuhan Anda yang berdiam dalam kondisi dan kodrat tersebut. Sekarang jasmani ini memproduksi Tuhan baru. Hai, jasmani yang adalah Tuhan Anda memproduksi pribadi baru bernama tai. Pertanyaan saya, tai yang keluar dari Tuhan Anda itu apakah Tuhan Anda juga? Jawab. Berat kan, bro? Berat kan? Tadi Jangan siang. Sampai orang kemarin pagi. Ya, CP, Congorpedia, siapa lagi? Taipudin, siapa lagi? Bom Stok, siapa lagi? RK, Roh Kematian, siapa lagi? Siapa lagi teman-teman? Kumpul mereka semua, mereka bom congor, mereka semua hancur lebur kubuat. Pertanyaan Kolose 2 nomor 9 ininya yang ku pertanyakan. Bang Zuma. Itu baru satu, Bu. Nggak ada pertanyaan lain, nggak, ini nggak bermutu ini sama. Nggak bisa, bukan nggak berbobot. Ini mengungkap sisi kebenaran Bible dalam konsep ketuhanan agama Kristen. Anda belum membaca Kolose 2 nomor 6, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahaya kalau Anda baca itu. Karena Theos tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengambil rupa manusia. Berarti Theos tidak mempertahankan ketuhanannya, keilahiannya, kedewaannya, melainkan menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini adalah Tuhan Anda. Sebagai manusia dia memproduksi Pertanyaan saya yang tadi, apakah Tuhan Anda tak ada mustahil bisa menciptakan yang maha besar? Ternyata yang diciptakan Tuhan Anda yang tak mustahil menciptakan tai. Pertanyaannya, tai-nya Tuhan Anda itu maha besar atau tidak? Bahaya kalau tai maha besar. Dalil, Bung. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah hanyalah makhluk, hanyalah setan yang terkutuk. Ayo, Yesus tak pernah menyembah. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Karena Yesus murni adalah manusia. Hanya sebatas tai. Bagaimana saudara, bukan saya loh. Bagaimana kita bisa berdiskusi kalau Bible, Paulus yang mengajarkan itu. Hei, jangan tuduh saya. Paulus yang mengajarkan itu. Kok jadi saya yang terdakwa ini? Yang tersangka kok jadi saya ini, Bang Handi? Gimana ceritanya? Macam nggak ada ayat lain yang bisa. Gue sarankan lebih baik kok ambil jurus mundur daripada malu. Kenapa jadi Bang Suma yang jadi terdakwa ini? Pergilah kau setan. Inilah celakanya kalau beragama dengan data-data yang tidak bersumber dari pencipta alam semesta. Masakan Tuhan menjadi daging dan seluruh daging ini kepenuhan secara jasmani Tuhan Anda. Nah, itu saya tanya, Anda tidak mengetahui rahasia pencipta. Justru karena saya tidak mengetahui rahasia itu dan Anda yang mengetahui rahasia itu, berarti Anda menyembunyikan rahasia bahwa sembahan Anda itu memproduksi kemudian Tuhan baru namanya EX.
Sudah dinubuatkan dari zaman dahulu. Apa rahasia? Kok di mute ini? Nggak fair ini. Apa? Gimana ini Bang Zuma? Kok di mute? Sebenarnya ditanya baik-baik bro. Apakah semua anggota tubuh Yesus itu adalah Tuhan? Katanya tidak ada yang mustahil. Berarti tadi masih bagus, Tuhan Anda bisa jadi setan. Ini sekarang sudah sampai pada taraf Tuhan bisa jadi tai. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ampuni hambamu ini ya Allah. Ampuni hambamu ini ya Allah. Saya hanya menyadarkan saudara-saudara Kristen saya. Tak ada tujuan saya untuk menghina ataupun menghujat. Karena ini berdasarkan dalil. Bukan apa-apa. Kalau saya ngarang itu baru dikatakan menghujat. Ini murni dalil. Kolose 2 nomor 9. Ada dalil tai di situ. Bang Zuma ini mengada-ngada aja. Gimana ceritanya nih? Mana ada dalil tai? Di Quran pun nggak ada. Jangan khawatir tentang tai, Bung. Anda boleh berkaca ke Keluaran 29 nomor 14, Bung. Membakar tai sapi nebus dosa, menggantung tai di atas salib menghapus dosa. Kalau itu yang menjadi dasar pijakan, coba Anda bercermin ke Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi sebagai penebus dosa, menggantung tai manusia sebagai penebus dosa. Selevel kan? Level kan? Berbicara mengenai tai kan? Itu bukan membahas tentang Yesus, hubungannya dengan Yesus. Yesus penebus dosa kan? Kemana-mana. Yesus penebus dosa. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi penebus dosa. Sama kan? Ayo, siapa suruh? Siapa suruh jadikan Yesus sebagai penebus dosa? Kalau di agama lain, Yahudi, penebus dosa itu binatang. Digerek, disembeli binatang itu dengan tainya pun. Dibakar. Keluaran 29 nomor 14. Yesus dengan taiknya digantung. Atau sebelum Yesus digantung di atas tiang salib, dibedah dulu perutnya, dikeluarkan taiknya atau digantung bersama dengan taiknya. Pikirkan itu. Tuhan kok bertaik? Bang Zuma, yes. Keluaran itu untuk bangsa Yahudi waktu itu. Nah, keluaran untuk bangsa Yahudi, tai sapi. Oke. Dan diberikan kepada Nabi Musa. Galatia 3 nomor 13 untuk Kristen. Cocoklah itu. Yesus punya perut, sapi punya perut. Tai yang ada pada sapi, Keluaran 29 14 nebus dosa. Baca Keluaran 9:14. Kalau otaknya cuma tai, nggak usah ditunjukkan kali kepada kayak ini bahayanya. Ini bahayanya. Kalau menjadikan Tuhan sembahan setara dengan tai sapi sebagai penebus dosa. Hanya tai aja, itu kan susah kita. Begini saudara, saya rasa Anda belum pernah mendengarkan Keluaran 29 nomor 14, bakar tai sapi sebagai penebus dosa. Itu gantung Yesus digantung di pohon sebagai penebus dosa. Pertanyaannya, kalau Keluaran 29 nomor 14 bakar tai, kalau di dalam kitab saudara Keluaran Galatia 3 nomor 13 gantung tai. Ditujukan pada bangsa mana? Pada umat mana dong ya? Ditujukan ulang. Gantung tai kan? Sekarang pertanyaan saya, belum ada di dalam perut Yesus ada tai atau tidak? Mana saya menjawab ini di mute pula saya. Aduh. Ya, di dalam perut Yesus itu ada atau tidak? Hah? Di dalam perut Yesus ada atau tidak? Periksa sendiri lah. Periksa sendiri. Ada dong. Dia kan manusia 100% tadi Anda akui. Nah sekarang ketika dia digantung di atas pohon, itu digantung dengan perutnya atau tidak? Apanya? Digantung dong. Nah sekarang Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus secara jasmani kepenuhan roh. Berarti termasuk tai dong, sama seperti Keluaran 29 nomor 14. Ya dong. Boleh nggak saya bertanya bahwa Kristen dosa-dosanya ditebus juga oleh tai yang ada pada diri Yesus? Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini hanya membicarakan tai aja dari tadi.
Ya makanya jangan menyembah manusia, bro. makanya Yesus mengusir. Makanya Yesus mengusir di Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kenapa? Karena tidak layak menurut Yesus dirinya dituhankan. Karena dia adalah manusia yang punya lambung, yang punya kantong makanan, yang punya tempat kumpulnya kotoran. Makanya Yesus mengusir Matius 7, 22 sampai 23. Tidak layak dia dituhankan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Coba Anda baca Matius 7. Hanya Anda aja yang memperoleh diri menyembah Yesus. Sementara Yesus sibuk menyembah kepada Tuhannya. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sedangkan engkau kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kata Yesus. Berarti Yesus adalah penyembah Tuhan. Sedangkan kalian justru menyembah Yesus. Mana yang benar ini? Yesus atau kalian, saudara-saudara Kristen? Bang Zuma ini sebenarnya udah jadi Kristen. Karena lebih banyak membahas Alkitab. Oh iya, itu demi untuk menolong kalian. Bukan di situ poinnya. Bukan di situ poinnya, Bung. Nah, untuk apa Bang Zuma ini? Untuk apa Bang Zuma ini menguraikan isi Bible? Harusnya Anda berpikir. Sedangkan pendeta di gereja tidak menguraikan sedetail ini. Pendeta hanya menyampaikan kabar-kabar yang ada berhubungan dengan perpuluhan. Keselamatan, kasih, surga, Yesus ke surga, kita ke surga. Itu aja. Mereka tidak berani kemudian untuk mengurai isi Bible itu dengan sempurna. Itu loh poinnya. Yesus menyembah kepada Elohim. Kristen menyembah kepada Yesus. Mana yang betul? Yesus atau Kristen? Anda mengatakan Yesus adalah Elohim itu sendiri. Nggak mungkin, Elohim tak punya perut. Yesus punya perut. Gimana dong? Elohim tidak pernah mengusir orang yang menyembahnya. Yesus mengusir orang yang menyembahnya. Gimana ini? Saya berdasarkan data. Bukan saya mau menyesatkan saudara. Saya berdasarkan data. Itu Bible. Kalau Anda membenci Bang Suma dengan uraian Bang Suma, berarti Anda benci Bible. Karena yang Bang Suma sampaikan isi Bible. Kalau Anda mengatakan cara saya menguraikan salah, lalu cara siapa yang benar? Cara pendeta. Kenapa bisa? Karena dia kepenuhan Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya menyimpang dari isi Bible. Bukankah Bible itu tertulis untuk dipahami sesuai dengan apa yang ada di situ? Kenapa dipahami sesuai dengan yang tidak masuk akal? Bukankah Yesus mengatakan kasihi Tuhan Elohim dengan akal? Berarti apa yang tertuang di dalam catatan-catatan Bible harus kemudian difilter dengan akal. Nah, ini akal yang saya gunakan. Bukan akal-akalan. Karena sepertinya Bang Zuma lebih memahami Alkitab. Saya nanya aja. Coba Bang Zuma jelaskan Yohanes pasal 14 ayat 8. Oke. Kita uraikan. Kalau perlu Yohanes 14 ini kita uraikan semuanya satu perikop. Supaya orang-orang yang ada di sini itu paham. Bagaimana? Ya, coba bagaimana menurut Bang Zuma? Pemahaman Bang Zuma. Oke, baik. Karena sepertinya Bang Zuma dari tadi lebih paham sepertinya. Kita mulai dari nomor 1 atau langsung ke nomor 8? Coba nomor 8. Oke, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa jawab Yesus? Telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa maksudnya Yesus? Sudah lama engkau bersama dengan aku Filipus, kok masih bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Bukankah saya sudah mengajarkan kepadamu, Bapa tidak bisa dilihat? Matius 5 nomor 37, dan suaranya pun tidak pernah didengar. Kok kamu
kamu minta saya tunjukkan. Lucu ente Filipus. Barang siapa yang melihat aku Filipus itu sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena aku berkata apa yang diperintahkan Bapa. Aku mengerjakan apa yang diperintahkan Bapa. Berarti siapa melihat aku sama melihat Bapa. Tetapi bukan aku ini Bapa. Apa buktinya? Filipus, coba uraian perkataanku di dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Baca. Apa kataku di situ menurut Yesus? Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa yang mengutus aku. Gimana dong? Cuma lupa menjelaskan ini, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau begitu, berarti Paulus juga itu adalah Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 14. Ini bukan Paulus ini Yohanes ini, Bang. Ini Paulus, Yohanes. Bung. Paulus mengatakan di dalam kitab saudara 1 Korintus, dia mengatakan bahwasanya aku di dalam Yesus. Gimana dong? Itu mengatakan diri, akulah yang menjadi bapakmu. Dia mengatakan meskipun beribu pendidik yang datang kepadamu, engkau tidak memiliki bapa. Sebab akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus mengaku bapa yang ada di dalam diri Yesus. Berarti yang Anda sembah Paulus gitu. Itu berbeda, Mas. Gimana dong? Berbeda. Ini kan ayatnya di sini, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sedangkan di apa tadi yang Paulus yang abang bilang itu, itu kan aku di dalam Yesus, tapi nggak ada Yesus di dalam Paulus, kan nggak ada lanjutan seperti tidak itu. Ada Paulus di dalam kan Yesus. Berbeda. Paulus sendiri mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda baca di dalam Yohanes 17 nomor 21. Coba Anda baca. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan gitu maksudnya. Ya kan berarti benar kan, berarti Yesus itu di dalam Bapa. Berarti murid-murid Yesus juga ini adalah Bapa. Nggak, bukan seperti itu. Ini kan Yesus Anda nggak percaya. Matius 17 nomor 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka di dalam kita, kita di dalam mereka. Berarti mereka juga adalah kita. Kalau kita Tuhan, berarti mereka juga adalah Tuhan. Bagian dari keilahian. Iya. Ya itulah rahasia Tuhan, Bang. Allahu Akbar. Itulah rencananya. Ini dalil. Bagaimana menyelamatkan Pertanyaan saya, apakah murid Yesus, apakah murid Yesus juga Bapa, juga Tuhan? Ya, biar ya, umat manusia itu bersatu dalam keilahian dengan mulai ngaco. Sekarang saya tanya saudara, kotoran Yesus, nya Yesus, T-nya Yesus di dalam Yesus atau bukan? Jawab dulu. Ini kembali lagi ke pemikiran tadi dari ini gimana? Jangan bantu saya untuk paham, bro. Orang sudah Anda fokus membawa Yohanes 14, bro. Kembali Dota nomor 8. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maka aku Tuhan. Aku. Nah, kotoran nya Yesus di dalam Yesus. Berarti yang di dalam Yesus adalah Tuhan. Kan kembali ke dalam Kolose 2 nomor 9. Berarti kotorannya Yesus adalah. Oke, begini. Oke. Artinya Bang Zuma tadi. Gimana saudara?
Saya juga ingin tahu bagaimana konsep keilahian atau zat Allah itu melalui versi Muslim. Bagaimana sebenarnya Muslim bisa menjelaskan zat itu? Di Islam tidak ada pengakuan dalil ataupun hadits bahwa Allah itu adalah zat. Tak ada, tunjukkan dalilnya. Ya, tapi itu kan yang beredar sekarang kan seperti itu. Oh, nggak bisa. Kita umat Islam itu berdasarkan Al-Quran. Nah, di mana di dalam ayat Al-Quran dikatakan Allah itu zat. Sedangkan yang ada dinyatakan Allah itu zat itu di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Dengarkan saya bacakan. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan sebagai zat Allah. Bagaimana kemudian bahwa Bible justru yang menerangkan. Di terjemahan lama diterangkan begini. Kisah Para Rasul 17 nomor berapa itu? Nomor 29. Maka oleh sebab kita dijadikan Bapa, tiadalah patut kita menyangkakan zat Bapa itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir. Coba Anda baca. Kisah Para Rasul 17:29, ternyata Tuhan Anda adalah zat. Sedangkan kalau Anda mengatakan Allah itu zat, mana dalilnya Al-Quran? Tak ada. Saya ulang lagi ya. Iya, yang dikatakan Tuhannya zat itu Kristen berdasarkan Kisah Para Rasul 17:29. Saya bacakan lagi sekali lagi. Maka oleh sebab kita dijadikan oleh Bapa, tiadalah patut kita menyangkakan zat Bapa itu serupa dengan emas. Berarti zat Bapa. Berarti Bapa itu zat. Menurut Bible. Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Nah, Yesus itu berupa zat. Zat padat, zat cair, zat gas. Coba suruh Yesus kentut. Berupa gas. Cuma sekarang membantah kepercayaan Muslim selama ini yang menyatakan bahwa Tuhan itu zat begitu. Tidak ada orang Islam, tidak ada orang Islam yang percaya, yang mengimani Allah itu zat. Enggak ada. Lah, coba ceritakan bagaimana. Jadi menurut Muslim itu bagaimana? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Kalau Anda sulit untuk memahami Al-Quran, Tuhannya umat Islam itu bisa Anda baca di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Anda baca. Maunya dari Quran Bang Zuma. Ini sama seperti Al-Quran. Laisa kamitslihi syai', lam yalid wa lam yulad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan dari memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat kuasa yang kekal. Amin. Jangan membawa-bawa ya, keilahian Bapa itu ke ini. Ke Muslim kan berbeda. Gimana sekarang ceritanya? Versi Muslim itu seperti apa? Jadi menurut saudara, keilahian Bapa, keilahian Elohim, Tuhannya Yahudi, jangan dibawa ke Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi di Islam. Tapi bawalah ke Kristen yang Tuhan punya tai, gitu. Saya nanya versi Islam itu bagaimana? Allahnya saudara, Islam itu seperti apa? Coba saudara, jelaskan. Al-Quran mengatakan Allah itu subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Elohim itu maha suci, maha tinggi. Sama. Sementara sembahan saudara tidak terlalu tinggi amat. Karena pohon salib itu paling 3 meter tingginya. Kedua, dia tidak maha suci. Dalam lambungnya ada tai. Jadi itu aja. Ya itu aja, untuk Anda itu aja. Allah Islam itu seperti itu aja. Maha suci, maha tinggi. Itu aja ya. Yes, sementara ini itu aja dulu. Nah, itu bersamaan dengan Yesaya, Tuhannya orang Yahudi. Maha suci, maha tinggi. Saya kira Bang Zuma bisa lebih mendetailkan, rupanya tidak bisa. Oh, Anda ingin mendetailkan Tuhan, itu nggak mungkin. Menjelaskan Yohanes 1 nomor 18. Boleh enggak Anda baca? Enggak.
Bang Zuma kok terus-terusan bawa ke Injil ini, ke Alkitab? Anda kan penganut Bible. Kalau Anda membahas Quran, Bang mana Zuma nyambung? sudah mulai percaya dengan Alkitab sepertinya. Dengarkan. Yohanes 1 nomor 18. Anda kan bertanya tuh. Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya tanya Allahnya Islam, Allahnya Islam. Jangan bawa-bawa Alkitab ke sana. Gimana dong? Allah itu, Bang Zuma, Jadi Anda nggak percaya Bible? Dan Allahnya orang Kristen itu yang Jadi aneh. Anda nggak percaya Bible? Saya percaya Bible, tapi Bang Zuma terus? sepertinya percaya juga dan Bible, berarti itu bagus. Oke. Dengarkan Bang saya. Zuma percaya Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak dapat melihat Allah yang Maha Pengasih. Allah tidak bisa dilihat. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Setan Allah. juga tidak bisa dilihat, Bang Zuma. Setan juga tidak bisa dilihat. Setan tidak bisa dilihat. Kalau hanya itu, setan dan jin Setan juga tidak bisa dilihat. Bahkan kentut Iya. Anda pun tidak bisa dilihat. Iya, jadi Berarti itu menurut saudara, Allah Islam itu nggak bisa dilihat aja, itu aja. oke. 1 Timotius 6 nomor 16, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Apakah ini Jangan setan? bawa-bawa Alkitab. Apakah Jangan ini setan? bawa-bawa Kutanya dulu. Alkitab. Kutanya dulu saudara. Apakah ini Saya setan? bertanya tentang Allahnya Islam. Iya. Seperti Saya apa? membuka cakrawala Bagaimana? berpikir saudara. Saya membuka cakrawala berpikir saudara. Jangankan setan, akal Anda saja Anda tidak bisa lihat. Apakah berarti akal Anda adalah Tuhan? Tidak kan? Sedangkan Tuhan kami, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Setan makhluk, berarti Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, Elohim Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak serupa dengan makhluk. Yesus Tuhan Anda serupa dengan Bang Zuma. Gimana dong? Tuhan yang benar tidak serupa dengan makhluk. Berarti Tuhannya tidak serupa dengan setan. Tuhan Anda adalah roh. Setan juga roh. Berarti Tuhan Anda serupa dengan setan. Matius 1. Matius 4 nomor 1. Itu Allahnya Islam seperti apa? Kok Allahnya Islam? Kan sudah dibilang. Bang Laisa Zuma kamislihi syai'. lari terus ke Alkitab. Laisa kamislihi syai'. Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dengan Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi juga tidak serupa dengan makhluk. Mana dalilnya? 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhannya Islam tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Kristen serupa dengan makhluk dan juga setan. Gimana dong? Berarti Tuhannya Bang Zuma itu abstrak. Tuhannya Bang Zuma itu abstrak, nggak ada, nggak jelas. Karena berarti Tuhannya Yahudi abstrak. Ya, bukan. Saya bertanya tadi tentang Bang Zuma. Iya, saya kembalikan kepada Bible yang Anda genggam. Di dalam Bible yang Anda genggam dikatakan Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Gimana dong? Allahnya Islam itu tidak pernah berkomunikasi dengan manusia. Lalu bagaimana kita bisa menyembah Allah itu kalau dia nggak pernah berkomunikasi? Kami menyembah umat Islam menyembah. Umat Islam menyembah. Kami sholat, kami puasa, kami beramal soleh. Ya, apakah sudah benar Allah yang saudara sembah itu bahwa dialah Allah? Ilah itu adalah dia Allah. Oke, sekarang menurut saudara, yang umat Islam sembah itu siapa? Ya nggak tahu saya nggak tahu. Nggak tahu. Kan saudara Anda nggak tahu. Nah, sekarang saya tanya, yang Anda sembah itu siapa? Yesus. Yesus kan? Makhluk yang bertai itu kan yang Anda sembah. Saya tadi bertanya tentang sesembahan Bang Zuma. Saya kan sudah menjawab, Bung. Saya sudah menjawab. Tuhan saya maha suci, maha tinggi. Abstrak tidak ada. Kita tidak bisa tahu. Kita tidak ketahui. Menurut kan saudara, begitu, yang tidak abstrak itu yang mana?
Ya inilah semua yang bisa kita berinteraksi ya, tidak abstrak. Berarti yang bisa dilihat itu tidak abstrak. Nggak hanya dilihat. Tapi ya kita bisa inilah berinteraksi, berkomunikasi. Panca indera bisa memahami keberadaannya panca indera. Kalau melihat kan hanya mata, hanya salah satu panca indera. Oke, baik. Nah, kalau begitu adanya, tolong tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Tuhan yang disembah Yesus lah. Ada? Bisa tunjukkan kepada saya? Tuhan yang disembah Yesus, yang Yesus sebut Bapak yang di langit, yang di surga, yang di langit. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Bentuknya seperti apa? Saya bertanya tadi tentang ini, ilahnya Bang Zuma. Saya sudah mengatakan Tuhan saya, Bung, tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Tuhannya Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana Anda bisa mengenalnya Bang Zuma? Bagaimana Anda bisa mengenalnya dan menyembahnya? Oke, baik. Sekarang begini, Bung. Menurut saudara, pencipta alam semesta ini maha melihat atau tidak? Ya maha melihat lah. Maha mendengar atau tidak? Kalau versi kami maha mendengar. Saya nggak tahu bagaimana versi Bang. Bukan mustahil. Apa tadi? Maha melihat, maha mendengar. Sepakat kita ya? Ketika umat Islam kemudian beribadah kepada hakikat yang maha melihat, maha mendengar, yang diibadahi yang maha mendengar dan maha melihat ini, melihat tidak umat Islam beribadah? Saya nggak tahu. Oh, tadi katanya Tuhan maha melihat. Ya kan belum tentu yang saudara sembah itu kan belum tentu Tuhan. Lalu yang mana yang kami sembah? Ada nggak wujud sembahan kami? Mana saya tahu. Ya, kan makanya saya minta penjelasan. Dengarkan. Ketika umat Islam itu beribadah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kira-kira Allah yang maha besar ini melihat atau mendengar? Atau tidak mendengar? Atau tidak melihat kami? Ketika kami menyatakan itu, Allahu Akbar. Wahai engkau Allah yang maha besar. Kira-kira Allah yang maha besar melihat kami atau tidak? Ya nggak tahu saya Bang Zuma. Loh, tadi katanya Tuhan itu maha melihat. Gimana ini? Tuhan Kristen maha melihat. Di mana dalilnya Tuhannya Kristen maha melihat? Orang dia menciptakan segala sesuatu. Tolong tunjukkan dalilnya Tuhannya Kristen maha melihat. Dia sebagai pencipta. Bung, saya minta dalilnya Tuhannya Kristen bernama Yesus itu maha melihat, itu di mana dalilnya? Ya orang dia sudah menjadi manusia pun masih saudara pertanyakan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Sudah menjadi manusia saja masih saudara pertanyakan. Apa yang terjadi dengan saudara? Tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan Anda disebut maha melihat. Tunjukkan dalilnya. Kalau Al-Quran, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tolong tunjukkan dalilnya di kitab saudara, Yesus maha melihat. Jadi malu saya, Bang. Jadi ketika umat Islam menyembah Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar, Tuhan kami yang maha melihat, tidak perlu turun jadi kucing, tidak perlu turun jadi bayi, prot, tidak perlu. Karena Tuhan kami itu maha melihat. Yang tidak maha melihat itu yang perlu datang. Aku pingin ke sekolahnya si Fulan. Kenapa? Aku mau melihat kira-kira anak saya kerja apa ya hari ini di sekolahnya. Kenapa dia harus pergi ke sekolah? Karena dia tidak maha melihat. Tuhannya umat Islam tidak perlu pergi ke sono. Karena Tuhan kami maha melihat.
Itu baru Tuhan. Itu kan klaim Itu Islam aja. Itu kan klaim Muslim maha melihat. sekarang jangan Buktinya, berbicara klaim. Sekarang menurut buktinya. saudara, sekarang menurut saudara, itu nggak Bung, pernah berinteraksi dengan umatnya. Itu persoalannya. Gimana Anda Islam bisa itu belum pernah berinteraksi dengan umatnya. Bagaimana ceritanya? Jadi hanya klaim aja, klaim maha melihat, maha besar. Tapi nggak bisa dibuktikan, Bang Zuma, nggak bisa dibuktikan. Bagaimana ini, Bu? Nggak pernah berinteraksi dengan umatnya. Waduh, bagaimana ini? Sedangkan Tuhannya umat Islam itu dikatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Itu Tuhan yang kami sembah. Tuhan kami lebih dekat daripada urat leher kami. Apa buktinya? Kami umat Islam tidak mengetahui apa yang ada dalam tenggorokan kami. Seperti apa uratnya, tersusun seperti apa. Itu kan klaim saja. Oke, sekarang menurut saudara, menurut saudara Tuhan itu maha mengetahui atau tidak? Maha mengetahui. Tuhan Kalau yang Tuhan saya maha mengetahui. Tuhan, tidak ada dalilnya Yesus maha mengetahui, Bung. Jangan kotori mulut Anda dengan kebohongan. Tak ada dalilnya. Nah, sekarang ketika umat Islam menyatakan dirinya menyembah esensi yang maha tahu, yang kami sembah itu yang maha tahu atau yang bukan? Ya saya nggak tahu kok. Lucu. Kalau Anda bertanya, Anda menyembah Yesus. Pertanyaannya, apakah Kristen menyembah yang maha tahu? Menyembahlah. Yang maha tahu. Namanya siapa? Nama maksudnya? Namanya Tuhan Anda yang maha tahu itu siapa? Tuhan Yesus. Mana dalilnya Yesus maha tahu? Kena Anda di sini. Mana dalilnya? Anda lupa bahwa Yesus itu ilahi. Itu persoalan. Udahlah, Bung. Yang saya minta dalil, Bung. Firman dalil itu bersama-sama dengan Baca saya Yohanes minta dalil. Yesus maha tahu, dalilnya mana? Itulah baca Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Theos, betul? Iya. Theos itu artinya apa? Bagaimana? Theos artinya apa? Allah. Mulai ngaco. Kok mulai? Maksudnya bagaimana? Allah itu bahasa apa, Bang? Maksudnya? Allah itu bahasa apa? Kan saya tanya, Theos bahasa Indonesianya apa? Allah lah. Allah sendiri bahasa apa? Bahasa Indonesia. Anda bisa berikan saya bukti? Ya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan Anda baca sekarang. Dan baca dan jujur. Buka KBBI, Allah adalah, silakan, saya tunggu. Tidak usah buka kamera. Anda buka KBBI sekarang, Allah adalah, silakan. Bahasa Indonesia atau bahasa apa itu? Buka KBBI. Bisa buka KBBI? Tidak usah buka kamera. Buka, baca dengan jujur. Silakan. Enggak, saya nggak ada KBBI di sini, Bang. Saya tidak minta Anda cari KBBI. Di Google Anda baca Allah sama dengan. Ya, yang saya tahu bahasa Indonesia kan orang sering disebut bahasa Indonesia. Yang Anda tahu KBBI dulu dong. Allah KBBI. Silakan Anda ketik atau KBBI sama dengan kata Allah. Nanti akan keluar itu. Benar enggak
Allah itu bahasa Indonesia? Sudah? Anda sudah buka? Ya, bagus. Nih, Kristen kalau mau belajar bagus. Berarti dia akan waras. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Apa dari bahasa Arab maksudnya ini? Ya, coba. Di situ di KBBI Allah adalah Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab. Arab. Theos dalam bahasa Indonesia, bukan Theos dalam bahasa Arab yang saya tanya. Theos dalam bahasa Indonesia apa? Theos dalam bahasa Indonesia. Iya. Ya Allah lah, maksudnya bagaimana? Loh. Anda tadi membaca Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yang saya minta Theos Itu kan dalam bahasa Indonesia. Sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? KBBI sudah menjelaskan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yang saya minta Theos dalam bahasa Indonesia, bukan Theos dalam bahasa Arab. Coba terangkan ke saya, coba. Menurut KBBI, menurut kitab Anda, Theos artinya dalam bahasa Indonesia apa? Allah, Bang, Allah. Allah itu nama Tuhan kan dalam bahasa apa? Diadopsi ke dalam bahasa bukan Indonesia. itu, bukan begitu. Bukan begitu, Bung. Bukan begitu. Karena dulu kan orang Indonesia kan penyembah animisme, jadi nggak tahu itu konsep kealahan. Ya kan? Tidak. Dari mana Anda mendapatkan kata Allah? Jadi menurut Bang Zuma bagaimana? Theos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah dewa. Tepuk tangan dulu. Dari mana sekarang itu sumbernya? Coba Anda ketik aja terjemahan Theos itu apa dalam bahasa Indonesia. Nah, terus? Berarti jelas pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Dengan Theos. Yohanes 1 nomor 14. Dan Theos itu, dewa itu menjadi apa? Menjadi daging. Siapa daging ini? Yesus. Berarti yang Anda sembah dewa atau anak dewa. Oh, jadi itu ke sana Bang Zuma arahkan gitu. Lah, kitab Anda berasal dari mana? Kan, saudara, ketika Alkitab diterjemahkan ke bahasa Yunani, orang Yunani hanya paham konsep itu, ya, sehingga ya dibawalah Theos itu, karena bahasa Yunani memang begitu dia, konsep kealahan mereka seperti itu, supaya mereka paham dan mengerti, maka itulah istilah itu dipakai. Nah, sekarang Anda sudah paham bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan Theos itu terjemahan Indonesianya adalah dewa. Anda sudah paham? Atau Anda tidak mau tahu? Saya nggak menyembah dewa, saya nggak ngerti. Dalil Anda, Bung, dalil Anda, jangankan Yesus, Elohim, El Eroi, El Shaddai, ya, semuanya begitu sampai di meja Romawi, semua nama dan gelar Tuhannya Yahudi berubah menjadi Theos, berubah menjadi dewa. Ingat, agama Anda yang tertua itu Katolik. Katolik itu bukan agamanya orang Yahudi. Katolik itu agamanya orang Roma. Orang Roma sebelum ada Katolik menyembah Theos, menyembah dewa. Makanya
orang-orang Romawi sebelum menjadi Katolik, orang-orang Yunani sebelum menjadi Katolik, mereka adalah penyembah-penyembah roh. Anda tadi mengakui bahwa roh Theos Anda ada 7. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 7. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ke-7 roh dewa yang diutus turun ke bumi. Siapa penyembah dewa-dewa? Paganism. Ada dewa Bang Zuma. Nggak ada saya baca dewa ini di Alkitab. Coba Anda baca Wahyu 5. Atau Anda baca Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Iya, yang ada di situ kan Allah. Oke. Kan yang ada di situ Allah. Allah itu kan Anda sudah buka tadi, Bung. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Iya, itu kan ketika orang yang melihat, sabar. Ketika orang yang melihat, banyak orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Lekonia. Theos telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa. Theos telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi menurut konsep agama saudara sendiri, yang turun menjadi manusia itu dewa. Tidak pernah Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia, itu tak ada. Romawi Yunani sebelum ada Katolik, sebagai induk dan pintu utama penyembahan kepada Yesus, mereka semua adalah penyembah dewa-dewa. Mengapa demikian? Karena agama Yunani itu disadur dari agama Hindu, penyembah dewa-dewa. Bang Zuma terlalu cepat menyimpulkan seperti itu. Oke, saya mungkin keliru. Saya mungkin keliru menurut saudara. Saudara mungkin mengatakan Bang Zuma keliru. Oke, tolong tunjukkan kepada saya Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Anda baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Kata dewa dalam bahasa aslinya, pertama kali Bible itu muncul di atas muka bumi, kata yang digunakan kata dewa di situ adalah Theos. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Yohanes 1 nomor 1, kata Allah di situ original teksnya adalah Theos. Berarti asli yang disembunyikan itu adalah dewa. Sedangkan di dalam Yohanes 1:14-nya, Yesus itu adalah anak dewa. Berarti yang Kristen sembah selama ini adalah dewa junior. Benar sekali. Bang Zuma tidak paham bagaimana sejarah awal penerjemahan Alkitab. Jangan bawa terjemah, Bung. Jangan bawa terjemah. Kitab saudara aslinya. Aku tanya dulu. Kitab saudara aslinya bahasa apa? Dengarkan Bang Zuma, biar saya jelaskan juga. Silakan.